Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya takdimi pengasuh dan ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong, Yang Mulia Kiai Haji Mutawakkil Allah SMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Yang Mulia Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 Ibu Wahyu Lestari MPD, dan yang saya hormati dosen pembimbing 2 Bapak Ahmad Ilzamul Hikam MPD, dan yang saya hormati dan yang saya cintai kedua orang tua saya yang telah mendukung saya sampai di titik ini. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dengan NIM 211210460112 dari program studi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tadris Umum. Di sini saya akan menjelaskan penelitian saya dengan judul Implementasi Strategi TOK, Tiru, Olah, dan Kembangkan dalam Kemampuan Menulis Cerita Pendek pada Siswa Kelas 11 di SMA Negeri 1 Besuk. Alasan saya memilih judul ini adalah karena strategi ini memberikan pendekatan pembelajaran yang inovatif dan interaktif dan relevan dengan kurikulum yang ada di SMA Negeri 1 Besuk. Selain itu, strategi TOK ini memungkinkan guru untuk memberikan panduan praktis dalam mengajarkan keterampilan menulis cerita pendek. Strategi ini juga mendorong kreativitas siswa dalam menciptakan cerita orisinal dan membantu para siswa memahami struktur serta elemen penting dalam penulisan cerita. Dengan penelitian ini, saya berharap dapat memberikan kontribusi langsung terhadap kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Besuk. Oke, pada bab 1 ini saya akan menjelaskan pendahuluan di mana di dalamnya ada latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan juga manfaat pada penelitian ini. Bahasa Indonesia ini diajarkan di sekolah menengah atas sebagai bagian dari kurikulum wajib yang mencakup keterampilan menulis, keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, dan yang terakhir yaitu membaca dan menulis. Keterampilan menulis ini sangat penting untuk mengomunikasikan ide-ide kritis dan pemahaman tata bahasa. Namun, kemampuan menulis siswa di kelas 11 SMA di Indonesia masih tergolong rendah, terutama dalam kemampuan menulis cerita pendek. Nah, akibatnya yaitu adanya metode pembelajaran yang masih monoton dan kurangnya minat menulis pada siswa. Data menunjukkan bahwa keterampilan menulis siswa di Indonesia ini masih rendah. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan metode pembelajaran inovatif dan efektif seperti strategi TOK, di mana strategi TOK ini yaitu strategi tiru, olah, dan kembangkan. Strategi ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan menulis cerita pendek, meningkatkan kreativitas, memperkaya kosakata, dan memahami struktur cerita. Dengan dukungan dari guru, lingkungan sekolah, dan juga orang tua sangat penting untuk memastikan keberhasilan keterampilan dari menulis siswa tersebut. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, di mana di sini ada 2 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana implementasi strategi TOK, tiru, olah, dan kembangkan dalam kemampuan menulis cerita pendek pada siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Besuk. Yang kedua yaitu rumusan masalahnya adalah bagaimana persepsi siswa dalam penerapan strategi TOK, tiru, olah, dan kembangkan dalam kemampuan menulis cerita pendek pada siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Besuk. Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama yaitu mendeskripsikan implementasi strategi TOK, tiru, olah, dan kembangkan dalam kemampuan menulis cerita pendek pada siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Besuk. Yang kedua yaitu tujuannya adalah mendeskripsikan siswa
dalam penerapan strategi TOK, tiru, olah, dan kembangkan dalam kemampuan menulis cerita pendek pada siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Besuk. Selanjutnya yaitu kajian penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa strategi TOK, tiru, olah, dan kembangkan ini efektif dalam memperbaiki kemampuan menulis cerita pendek. Strategi ini juga terbukti memperbaiki kemampuan menulis siswa dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Selain itu, strategi ini juga ditemukan efektif dalam memperbaiki keterampilan menulis cerita pendek pada siswa di sekolah lain. Semua penelitian ini mendukung bahwa penggunaan strategi inovatif seperti strategi TOK ini dapat membantu memperbaiki kemampuan menulis secara efektif dan inovatif. Selanjutnya yaitu pada bab 2, pada kajian teori ini ada 2 poin, di mana yang pertama yaitu kajian teori dan yang kedua yaitu merupakan kerangka konseptual. Selanjutnya yaitu pada poin kajian teori yaitu keterampilan menulis ini memegang penting dalam komunikasi sehari-hari dan dibutuhkan dalam dunia akademis maupun non-akademik. Menulis merupakan salah satu dari 4 keterampilan berbahasa yang harus dimiliki siswa setelah mendengarkan, membaca, dan berbicara. Dibandingkan dengan keterampilan berbahasa lainnya, menulis ini memerlukan bakat dan latihan terus-menerus. Menulis di sini adalah keterampilan yang dapat berkembangkan. Keterampilan menulis ini keterampilan produktif yang dapat berkembang dengan baik jika diasah secara terus-menerus. Dalam keterampilan menulis cerita pendek ini, beberapa indikator penting termasuk struktur cerita yang baik, penggunaan bahasa yang sesuai, dan orisinilitas dan kreativitas, serta kelengkapan dan keutuhan cerita. Manfaat menulis di sini mencakup meningkatkan kecerdasan, kreativitas, keberanian, dan kemampuan mengumpulkan informasi. Menulis juga melibatkan pemikiran divergen dan konvergen, serta proses logis dan teratur yang dapat disamakan dengan menulis. Selanjutnya yaitu poin yang ada di kajian teori yaitu mengenai cerita pendek, di mana cerita pendek ini adalah karya sastra yang ringkas yang terdiri dari satu atau beberapa peristiwa yang ada di dalamnya. Cerpen berusaha menyampaikan pesan atau tema yang kuat melalui alur cerita yang sederhana. Namun dalam cerpen ini juga ada cerita yang menarik dengan tokoh dan latar yang sering kali dideskripsikan secara singkat. Cerpen ini memiliki daya tarik tersendiri karena mampu menyampaikan keseluruhan cerita dalam lingkup yang terbatas dan sering kali digunakan sebagai media untuk mengungkapkan perasaan penulis, di mana seorang penulis itu mengungkapkan perasaannya, entah itu pengalaman atau perasaan yang ada di dalam kehidupannya. Ciri-ciri cerpen itu meliputi alur yang sederhana dan cepat selesai, fokus pada satu konflik, serta penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Cerpen juga memiliki akhir yang dipahami. Cerpen di sini juga memiliki akhir yang tak terduga untuk meningkatkan kesan dalam pembaca. Unsur-unsur penting dalam cerpen ini termasuk tema, alur, tokoh, latar, dan sudut pandang, dan gaya bahasa pada cerpen. Struktur cerpen ini biasanya terdiri dari
orientasi, komplikasi, klimaks, dan resolusi yang mengarahkan pembaca melalui perjalanan cerita dari pengenalan hingga penyelesaian konflik pada cerpen tersebut. Selanjutnya yaitu poin yang ketiga, yaitu strategi talk, di mana strategi talk ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu tiru, olah, dan kembangkan. Nah, yang pertama ini tiru. Pada langkah pertama, siswa diajak untuk meniru karya yang sudah ada sebagai bentuk latihan pendahuluan. Imitasi ini merupakan langkah yang efektif dalam membantu siswa memahami struktur tulisan. Dengan meniru karya yang sudah ada, siswa dapat mempelajari teknis menulis yang efektif. Selanjutnya yaitu olah, di mana olah ini memiliki arti setelah siswa memahami struktur tulisan melalui proses peniruan, mereka mempunyai kesempatan untuk mengolah ide-ide. Pada tahap ini, siswa dapat menambahkan unsur baru, mengubah jalan cerita, atau mengembangkan karakter. Proses ini mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan kritis. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah proses kembangkan. Pada proses kembangkan ini, yaitu langkah terakhir adalah mengembangkan. Pada tahap ini, siswa diajak untuk mengembangkan cerita yang telah ia garap, menjadikan karya orisinal. Proses ini juga mendorong siswa untuk berani mencoba ide-ide baru dan menciptakan cerita yang lebih personal. Selanjutnya di bab 3 yaitu metode penelitian, di mana di bab 3 ini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian, yang kedua data dan sumber data penelitian, yang ketiga teknik pengumpulan data, dan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Yang pertama yaitu pada bab 3 pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan makna dari peristiwa, interaksi, dan perilaku subjek dalam konteks tertentu. Penelitian ini mengandalkan pengumpulan data yang mendalam melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumentasi untuk menggambarkan fenomena yang telah peneliti kaji. Selanjutnya yaitu data dan sumber data penelitian. Data dalam penelitian ini terdiri dari atas data primer dan data sekunder. Data primer ini diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara dan observasi terhadap siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Besuk. Data primer ini memberikan informasi yang relevan dan spesifik sesuai dengan tujuan penelitian. Sementara itu, data sekunder berasal dari artikel ilmiah, laporan penelitian, dan sumber terpercaya lainnya. Data sekunder membantu memvalidasi dan mengonfirmasi temuan dan pada data primer, serta memberikan konteks yang lebih luas. Sumber data pada penelitian ini adalah siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Besuk yang berjumlah 30 orang. Dengan menggabungkan kedua jenis penelitian ini, penelitian diharapkan memberikan hasil yang komprehensif dan dapat dipercaya. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama observasi, kedua wawancara, dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Observasi ini dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas subjek penelitian. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mendalam dari informan. Dokumentasi ini melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen penting seperti catatan resmi, laporan, dan foto. Dan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Nah, analisis data ini meliputi 3 langkah utama. Yang pertama, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data ini dilakukan untuk menyaring informasi yang relevan dan dengan fokus penelitian.
Penyajian data ini melibatkan pengorganisasian dan pengelompokan data. Penarikan kesimpulan ini merupakan proses interpretasi yang mendalam untuk menjawab hipotesis yang telah dirumuskan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.